Ya, selalu buat kita selamat pagi. Selamat pagi. Ya, untuk menjelang kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah raya minggu hari ini tanggal 5 April 2020 dengan live streaming. Kita memulai ibadah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Ramasikarabaya Rabaraba. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan-Mu. Segala puji, syukur, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Iya, selamat beribadah. Oke. Tuhan beserta setiap kita, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun Anda berada. Biarlah di hari Sabat ini, di hari yang penuh berkat, kita datang memuji menyembah Tuhan. Silakan kita sama-sama bangkit berdiri, dimanapun Anda berada. Mengawali bulan yang baru ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu bersama-sama dengan kami. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama membawa ucapan syukur. Kebaiknya dengan hati bersyukur Terdalam pelatarannya, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindungannya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersama-sama soraklah, bersyukurlah. Bersyukurlah hai umat Tuhan, bersyukurlah sama Tuhan, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka bersama. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka hanya karena Tuhan, hanya karena kasih karunia-Nya bagi setiap Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapa dan Rajaku, ku mengasihimu. Ini
Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, sebagai korban syukurku, kerinduanku, kerinduanku, memuliakanmu sepanjang hidup. Bersama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu, Yesus. ini persembahanku, sebagai korban syukurku, Kerinduanku, 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 sekali lagi bersama-sama katakan, kerinduanku, memuliakanmu sepanjang hidup. Kau kekuatanku, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Kau kekuatan, kau ada di saat ku perlu. Kau ada bagi kami, kau ada di saat ku perlu. Dia Allah yang setia, setia selalu, selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku. Katakan kau kekuatan, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu. Marilah berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan. Lewat kita bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kemuliaan hikmat syukur, hormat kuasa kekuatan, hormat kuasa kekuatan,
yang memberikan masa depan dalam kehidupan kami. Gloria masih mari dari rumah masing-masing persembahkanlah penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam nama Sang kami berdoa ya Tuhan pagi ini untuk hamba-Hamba-Mu yang ada di garis depan dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat, hamba-Hamba-Mu yang bekerja di laboratorium. Tuhan berikan hikmat, lindungi ya Tuhan anak-anak-Mu, lindungi tim medis ya Tuhan. Engkau menjagai, Engkau menyelimuti dengan kemuliaan-Mu, sehingga setiap pelayanan yang diberikan oleh tim medis akan memberikan penghiburan, akan memberikan kekuatan, sehingga yang sakit maka mereka beroleh kemampuan untuk sembuh. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami, untuk Indonesia. Berkat-Mu ya Tuhan untuk Indonesia. Lindungi Indonesia daripada yang jahat. Kami memohon tutup bungkus negeri ini dengan kemuliaan-Mu. Dan kiranya apa yang saat ini sedang terjadi, kiranya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi negeri ini, bagi seluruh penduduk yang ada di bangsa ini. Bahkan kami berdoa untuk dampak daripada COVID-19 di seluruh dunia. Oh, ralana maka karalana maralana maralana. Oh, ralana maralana maralana. Kiralana maralana maralana. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang mampu untuk membawa kami kepada masa depan. Engkau Tuhan yang mampu untuk menjaga dan melindungi. Engkau Tuhan juga yang mampu untuk merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Oh, ralana maka karalana maralana. Oh, kami berdoa untuk umat-umat-Mu, khususnya dalam dunia usaha. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan, sehingga dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi, maka ada sisi yang baik, sisi positif yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini, mari di tengah-tengah kami beribadah, di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat di mana saat ini kami berada, kami pohonkan Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami pohonkan Engkau memenuhi setiap kami dengan kemuliaan. Tambah-tambahkan iman kami, tambah-tambahkan kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melewati segala sesuatu yang sulit yang saat ini sedang terjadi. Dan kami tahu kami akan keluar sebagai orang-orang yang mampu untuk menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas rumah tangga demi rumah tangga. Kami membuka hati kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menuntun perjalanan kami. Bawa kami untuk kami boleh memahami. Dan Roh Kudus, Roh Penolong, tolong setiap kami, sehingga firman-Mu boleh hidup dan tumbuh di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Nah, shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini Anda berada di rumah dan Anda juga mengikuti ibadah ini lewat live streaming.
Saya berdoa kiranya Tuhan menyertai Anda, Tuhan memberikan kekuatan Anda, dan Tuhan juga melindungi Anda beserta dengan seluruh keluarga. Tetaplah tinggal di rumah, dan apabila Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah, mari tetap jaga diri. Karena saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupan Anda pada hari-hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu hari-hari ini seluruh dunia sedang berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 yang saat ini lagi melanda seluruh dunia. Dampak daripada apa yang saat ini dialami oleh dunia bukan hanya dalam dampak kesehatan saja, tetapi dampak ekonomi juga sudah mulai terjadi. Tantangan yang sangat besar dan sangat nyata ini, saudara, kita bisa lihat dan kita bisa temukan apa yang terjadi pada waktu orang kemudian mulai terganggu dengan kesehatannya. Kita tahu jumlah pasien yang kemudian terinfeksi dengan virus ini jumlahnya itu terus meningkat. Nah, kita melihat ada di antara daripada para pasien yang kemudian akhirnya harus secara menyelesaikan perjalanan kehidupannya di dunia dan mereka kemudian meninggal. Banyak juga yang kemudian kita bersuka cita karena dari pasien yang kemudian terinfeksi daripada COVID-19 ini, puji Tuhan, mereka juga mengalami kesembuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini sesuatu yang menggembirakan di dalam kehidupan kita. Bahwa masih ada harapan. Bahwa Tuhan masih juga memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, akibat yang ditimbulkan yang lain daripada COVID-19 kita tahu. Anak-anak juga kemudian mulai banyak juga yang terpisah dengan orang tuanya. Karena orang tua harus kemudian mengisolasi diri. Anak-anak harus kemudian ditinggalkan di rumah. Ada anak-anak daripada orang-orang tua yang kemudian dirawat dalam rumah sakit. Maka anak-anak harus ditinggalkan semuanya. Nah, kita tahu keadaan-keadaan yang sangat tidak baik ini. Nah, kita juga mengerti tim medis yang berjuang dengan begitu luar biasa. Nah, patut bagi kita untuk memberikan apresiasi untuk tim medis yang ada. Dengan keberanian, dengan sesuatu yang lahir dari hati yang mengasihi, maka tim medis ini kemudian mulai menangani pasien demi pasien. Nah, kita berdoa dan jangan lupa doakan mereka. Karena di tangan mereka Tuhan ingin memakai Anda yang saat ini mengikuti live streaming dan Anda adalah bagian daripada tim medis. Tuhan ingin memakai Anda sebagai alat untuk menyembuhkan orang-orang yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Anda diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Nah, saudara, masalah ini bukan sesuatu yang kecil dan bukan sesuatu yang perlu diremehkan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Pandemi yang terjadi ini tidak pandang bulu, saudara. Baik orang yang kaya, orang yang kemudian dianggap status sosialnya ada di bawah. Orang yang kemudian berpendidikan maupun orang yang dianggap pendidikannya itu kurang. Agama apapun juga. Ras apapun juga, suku apapun juga, warna kulit apapun juga. Saat ini semua mengalami keadaan hidup yang terancam dengan kehadiran daripada COVID-19. Tetapi biar di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, di mana ancaman demi ancaman ini kemudian terjadi. Satu pesan yang boleh kemudian saya sampaikan dan bagikan kepada Anda. Tetaplah berbuah di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada waktu kita berada di rumah. Atau mungkin pada waktu kita kemudian diizinkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Berbuah bukan hanya kita ada di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun kita bisa kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita bisa kemudian berbuah di dalam rumah? Mari kita kemudian memperhatikan orang-orang lain. Bertolong-tolonganlah. Saya mendengar sebuah kesaksian tadi pagi dari ibu pembina rohani.
Bagaimana seorang yang tua, saudara, yang berada di Jakarta. Dia kemudian mulai menggantungkan Indomie di depan rumah. Saudara, dalam waktu yang singkat, maka 16 orang yang kemudian mengambil Indomie itu. Saudara, kemudian ibu ini mulai pasang lagi, sampai akhirnya kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Dan ini adalah waktu bagi kemudian orang-orang yang ada di Indonesia bergotong royong kembali, mengangkat kehidupan bersama-sama kembali. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bergandengan tangan secara jasmani, tetapi kita bisa bergandengan tangan secara hati kita untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang hari-hari ini terdampak dan sangat membutuhkan. Mungkin kita tidak seperti tim medis yang berada di garda depan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kemudian terinfeksi COVID-19. Tetapi apa yang ada pada kita, sesuatu yang kita miliki, itu bisa menjadi alat bagi kita untuk menghasilkan buah. Pada waktu kita memiliki sesuatu, mari jangan lupakan orang lain. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri saat ini. Tetapi mari kita perhatikan kehidupan daripada orang-orang lain. Kami bersyukur kita saudara dibantu oleh para donatur yang luar biasa. Bantuan-bantuan yang dikirimkan berupa beras, bantuan-bantuan yang dikirimkan berupa hand sanitizer, APD, maupun kemudian vitamin, telur, beras, dan lain-lain sebagainya yang kemudian mengalir dari semua jemaat. Tim saudara yang kemudian memiliki hati untuk menolong, mulai menggalang dana untuk semua. Inilah waktunya Indonesia bangkit bersama-sama. Indonesia bangkit untuk bergotong royong. Dan saya percaya inilah yang Tuhan inginkan untuk kita. COVID-19, saudara, bukan hanya memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Puji Tuhan. YSKI dan pelayanan diakonia kita berterima kasih kepada para donatur yang terus mendampingi pelayanan daripada gereja di tempat ini untuk kemudian membagi dan untuk kemudian menyalurkan bantuan-bantuan yang ada. Kami di tempat ini diajar untuk kemudian memperhatikan orang-orang yang lemah. Kami di tempat ini belajar untuk selalu menyediakan hati, memperhatikan orang-orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Nah, ini waktunya. Saya mengajak seluruh cabang dan gereja-gereja yang lain bangkit, kita bersama-sama. Pada waktu kita bersama-sama, saya percaya kita bisa menyelesaikannya dan kita akan finish bersama-sama. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar atau mezbah
adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan daripada setiap kita. Karena mezbah itu berbicara tentang hormat, kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Mezbah ini juga berbicara tempat kita kemudian berbalik daripada jalan-jalan kita. Tempat kita bertobat dan tempat kita menghadap Tuhan. Di mana kita rindu untuk intim, untuk dekat dengan Tuhan. Mezbah ini juga tempat di mana kita bisa menjangkau hal-hal yang supranatural. Hal-hal di mana Tuhan itu berada. Mezbah, tempat juga di mana kita tahu saudara, malaikat ini turun dan naik untuk membawa doa-doa kita, untuk membawa pujian kita, untuk membawa penyembahan kita. Peristiwa di mana Yakub itu bermimpi dan kemudian Yakub membangun mezbah di tempat itu. Yakub menamai tempat itu, disinilah rumah Allah. Saudaralah, tempat di mana malaikat itu turun dan naik untuk melayani Yakub. Hari-hari ini, di tengah-tengah goncangan, kita memerlukan pelayanan surga dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita memerlukan pertolongan. Kita memerlukan pelayanan malaikat yang turun untuk kemudian saudara menyertai seluruh perjalanan daripada kehidupan kita. Pada waktu kita membangun mezbah, apa yang kemudian kita perlukan, apa yang harus menjadi perhatian kita. Pada waktu Anda di rumah, Anda membangun mezbah. Pada waktu Anda di kamar Anda sedang membangun mezbah. Bahkan dimanapun Anda saat ini berada, mungkin Anda sedang beraktivitas di luar rumah karena satu keadaan yang lain dan Anda harus berada di luar rumah. Dan Anda mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Anda membangun mezbah saat ini dalam hidup Anda. Apa yang perlu dibangun? Apa yang perlu kita lakukan pada waktu kita kemudian membangun mezbah? Mari kita membaca Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat 6 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan tunggu kalau Anda di rumah, Anda buka Alkitab Anda. Atau Anda bisa kemudian membuka gadget Anda. Dan di dalamnya ada Alkitab, bukalah. Dan kita akan baca dengan suara keras bersama-sama. Imamat pasal 6 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini hal yang penting pada waktu kita kemudian berada di mezbah dan waktu kita membangun mezbah. Alkitab mengajarkan kepada kita, imam harus memperhatikan apa yang ada di atas mezbah supaya api itu tetap menyala. Nah, api ini berbicara tentang semangat pelayanan kita. Api ini juga berbicara tentang cinta. Api ini juga berbicara tentang kasih. Kalau api padam artinya mezbah itu menjadi sesuatu yang kosong. Dan mezbah, maaf, tidak memiliki arti apa-apa pada waktu mezbah itu tidak memiliki api. Tapi apabila mezbah ini dipenuhi dengan api cinta, mezbah ini dipenuhi dengan api yang bergelora dengan kasih, mezbah ini akan menyala. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Selama kita berada di rumah, mari jaga kadar kasih kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak berkumpul, bertemu dalam pertemuan-pertemuan seperti biasanya. Ada waktu bagi kita untuk kita kemudian bersama-sama dengan keluarga kita. Izinkan api Tuhan terus memenuhi kita. Sehingga api yang ada dalam hidup kita semakin bergelora. Api kerinduan, api kecintaan kita akan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menjaga supaya api itu kemudian tetap nyala?
Saudara, kalau Alkitab dalam terjemahan lama, pada waktu orang-orang Israel ini membangun mezbah, maka imam harus memperhatikan kayu. Setiap pagi imam harus melihat api itu. Imam kemudian harus menaruhkan kayu di atasnya. Imam harus kemudian membawa korban persembahan di atas daripada mezbah itu. Karena kayu dan korban persembahan akan menentukan api itu tetap menyala. Korban persembahan apakah yang kita bawa kepada Tuhan? Supaya api ini kemudian tetap menyala. Mari kita membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Supaya api tetap menyala dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama, mari bawalah korban persembahan. Yaitu di mana kita berdoa, memuji dan menyembah. 1 Timotius 2 ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Selama kita berada di rumah. Supaya api cinta, api ini tetap terus menyala kepada Tuhan. Perhatikan waktu-waktu di mana kita berdoa. Berdoalah untuk raja-raja, berdoalah untuk pembesar-pembesar. Di tengah goncangan yang seperti saat ini, di tengah-tengah kondisi yang seperti dialami oleh negeri kita saat ini, jangan kita saling menyalahkan. Jangan kemudian kita saling menghakimi, menghujat satu dengan yang lain. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, biarlah api terus menyala. Karena kita menaruhkan doa-doa kita. Yaitu di mana kita berdoa untuk semua orang. Di mana kita berdoa untuk raja-raja. Di mana kita berdoa untuk pembesar-pembesar. Supaya kita hidup dalam ketentraman dan kesalehan. Yang mengerti dan percaya, mari bersama-sama katakan amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di arahnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya api itu menyala? Mari kita membaca Efesus 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, untuk kita menjaga api tetap menyala, doa itu diperlukan. Yang kedua, pujian dan penyembahan harus mengalir keluar dari kehidupan kita. Pujian dan penyembahan harus mengalir keluar dari kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa membagikan informasi-informasi dari WA kita kepada orang-orang yang lain. Tetapi mari apa yang kita bagi, kiranya itu diakhiri atau ditutup dengan sesuatu yang memberikan pengharapan. Kuatkan dan teguhkanlah satu dengan yang lain. Waktu sulit, saudara, kita rindu mendengar sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang menyejukkan.
orang berkata, dengan bersukacita maka kita bisa mengatasi semuanya. Alkitab mencatat waktu kita bergembira, hati kita bersukacita, maka itulah yang menyembuhkan kehidupan kita. Anda saat ini mungkin berada dalam keadaan isolasi diri. Anda mungkin saat ini berada dalam penanganan tim medis. Dan Anda mengikuti pertemuan ibadah ini. Mari lebih banyak untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Biarlah hidup kita, saudara, memberikan api yang terus menyala kepada Tuhan. Yang ketiga, saya akan tutup dalam ayat ini. Apa yang harus kita lakukan supaya api itu tetap menyala? Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saudara, lewat Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua ini, maka ada satu lagu yang kemudian kita bisa nyanyikan bersama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua menuliskan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, yang ketiga, bagaimana caranya supaya api, yaitu api di atas mezbah, tetap menyala. Api cinta kita kepada Tuhan tetap menyala. Ayat ini mengajak kita untuk kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Tuhan menginginkan supaya kita menyerahkan tubuh kita sebagai alat, yaitu sebagai senjata-senjata untuk kebenaran. Kalau kita hidup, itu artinya hidup di mana Tuhan ingin memakai seluruh apa yang ada pada kita sebagai senjata, sebagai alat untuk kebenaran. Apa yang Anda punya hari-hari ini? Apa yang Anda miliki hari-hari ini? Perhatikan, jangan cuma disimpan untuk diri sendiri. Tetapi mari kita membagi kepada orang lain. Mari kita peduli kepada orang lain. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, kita perlu menjaga api Tuhan.
api dijaga dengan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita punya, bagilah. Kalau kita kemudian memiliki, mari biarlah apa yang ada pada kita dipakai sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Anda yang berada di rumah, mungkin Anda bisa bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk makan dan minum tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidup kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita pecah-pecahkan roti ini. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau Anda sudah membangun misbah, nyalakan api itu. Taruhlah persembahan-persembahan di atas api itu. Doa-doa kita, pujian penyembahan kita, kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat suara, ucapkan syukur. Syukur mengalir pujian. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
bersama keluarga demi keluarga saat ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau bergerak, Engkau bergerak, Engkau bergerak. Sekali lagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Tuhan, Kau memberkati setiap kami dengan berkat yang tersedia di sepanjang daripada bulan ini. Kalau minggu-minggu ini kami mempersiapkan diri kita untuk memperingati dan masuk dalam perenungan Paskah Jumat Agung. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Kami tahu Engkau mati bagi setiap kami untuk menyelamatkan kehidupan kami. Darah-Mu dicurahkan, Engkau disalibkan dan Engkau mengalami penderitaan yang luar biasa, supaya setiap kami beroleh keselamatan. Bahkan pada waktu Engkau bangkit di hari yang ketiga, maka setiap kami juga memperoleh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang mengetahui penderitaan demi penderitaan setiap kami. Engkau Tuhan juga yang merasakan penderitaan-penderitaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami sekali lagi. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tidak kekurangan segala yang baik yang tersedia dari Tuhan untuk kami. Terima kasih. Kami melihat mujizat-mujizat akan terjadi untuk kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka kedua tanganmu dan angkat, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun kau berada. Tuhan memberkati segala usahamu. Tuhan memberkati rumah demi rumah di mana engkau tinggal. Berkat dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom.